Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang kerajaan Islam di Sumatera. Saya Nisa Ramadhani sebagai pemateri pertama. Saya Dewa Maulana sebagai pemateri kedua. Saya Bunga Rahim sebagai pemateri ketiga. Saya Eka Rahmawati sebagai pemateri keempat. Saya Adriana Damayanti Hidayat sebagai pemateri kelima. Saya Linda sebagai pemateri keenam. Saya Najwa sebagai pemateri ketujuh. Saya Dimas Utida Marsha sebagai pemateri ke-8. Saya Ironaiti sebagai pemateri ke-9. Baik, satu kerajaan Islam di Sumatera. Menurut catatan Tommy Pires, dalam Suma Oriental tahun 1512 sampai dengan 1515, bahwa di Sumatera, terutama di sepanjang pesisir Selat Malaka dan di pesisir barat Sumatera, terdapat banyak kerajaan Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain Aceh, Biar, dan Lambiri, Pedir, Pirada, Pase, Aru, Arcat, Trupat, Siak, Kampar, Tongkol, Indagiri, Minangkabau, dan yang lainnya. Kerajaan-kerajaan tersebut menurut Tommy Pires ada yang sedang mengalami pertumbuhan, ada yang sedang mengalami perkembangan, dan ada juga yang sedang mengalami keruntuhan. A. Kerajaan Samudra Pasai. Diperkirakan kerajaan Samudra Pasai berkembang pada abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai terletak 15 km di sebelah timur Lok Semawe dan Aceh Darussalam. Kerajaan Samudra Pasai menggunakan mata uang seperti mata uang kecil yang disebut caitis, yang terbuat dari emas dan dramas. Berikut sumber sejarah yang menerangkan kerajaan Samudra Pasai. 1. Berita Marco Polo yang menerangkan Marco Polo singgah di daerah Samudra Pasai pada tahun 1292 Masehi. 2. Berita Tommy Pires yang menyebutkan bahwa pada tahun 1512 sampai dengan 1515 Masehi pernah berkunjung ke daerah pesisir utara dan timur daerah Sumatera. 3. Berita Ibnu Battuta, seorang musafir dari Maroko yang pernah singgah di daerah Samudra Pasai. Nisan 4. Nisan Sultan Malik As-Saleh berangkat tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. 5. Hikayat Raja-Raja Pasai karangan Hamzah Pansuri dari abad ke-15. 6. Sejarah Melayu yang menceritakan kehidupan Sultan Malik As-Saleh. 7. Nisan Kuburatu Nahdisyah berangka tahun 1428 Masehi. 8. Mata uang logam emas dirham yang dibuat pada masa pemerintahan Sultan Malik. Menurut kitab sejarah Melayu dan hikayat Raja-Raja Pasai, Sultan Malik As-Saleh sebelumnya hanya seorang kepala kampung samudra bernama Marah Silu. Setelah penganut Islam berganti nama menjadi Malik As-Saleh, Malik As-Saleh merupakan Raja Samudra Pasai. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Samudra Pasai antara lain sebagai berikut. 1. Sultan Malik As-Saleh. 2. Sultan Muhammad Malik Yahir. 3. Sultan Mahmud Malik Yahir. 4. Sultan Zainal Abidin Malik Yahir. 5. Sultan Nahrisyah. 6. Sultan Abu Jain Malik Yahir. Pada masa pemerintah Sultan Malik As-Saleh, kerajaan Samudra Pasai mempunyai hubungan dengan Cina. Menurut Tommy Pires, kerajaan Samudra Pasai mencapai puncaknya pada awal abad ke-16. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemajuan di bidang politik, ekonomi, pemerintah, keagamaan, dan ekonomi perdagangan. Kerajaan Samudra Pasai mengadakan hubungan persahabatan dengan Malaka. Bahkan hubungan tersebut diperkuat dengan perkawinan. Menurut Ibnu Battuta, dalam bidang keagamaan di kerajaan Samudra Pasai,
Dijelaskan bahwa kerajaan Samudra Pasai dikunjungi oleh para ulama dari Persia, Suriah, dan Isfahan. Dalam catatan Ibnu Battuta juga disebut sebagai Sultan Samudra Pasai sangat taat terhadap agama Islam yang bermazhab Syafi'i. Dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara, kerajaan Samudra Pasai mempunyai peran yang penting. Malaka memiliki hubungan yang erat dengan kerajaan-kerajaan Samudra Pasai. Oleh karena itu, Malaka menjadi kerajaan yang bercorak Islam. Hubungan kerajaan Malaka dan kerajaan Samudra Pasai semakin erat dengan diadakannya pernikahan antara putra-putri Sultan dari Samudra Pasai dan Malaka. Hal tersebut membuat pada awal abad 15 atau sekitar tahun 1414 Masehi tumbuhlah kerajaan Malaka yang dimulai dengan pemerintahan para Miswara. Dalam perkembangan selanjutnya, kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut disebabkan oleh beberapa hal berikut. Satu, kerajaan Majapahit berambisi menyatukan Nusantara, yaitu pada tahun 1339 Masehi, Patih Majapahit Gajah Mada menyerang kerajaan Samudra Pasai, tetapi belum berhasil. Dua, berdirinya Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis. B. Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1514 Masehi dan terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Adapun sumber sejarah mengenai Kesultanan Aceh Darussalam sebagai berikut. 1. Kitab Bustanus Salatin ditulis oleh Nuruddin Al-Anidi pada tahun 1637 Masehi. 2. Genta Perunggu Cakrarunya merupakan hadiah Kaisar Cina untuk Sultan Aceh. 3. Gunawan di bekas Taman Daerah Kesultanan Aceh di Banda Aceh. 4. Makam Sultan Aceh di Banda Aceh. 5. Masjid Raya Baitur Rahman dibangun oleh Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh berkembang sebagai kerajaan Islam. Perkembangan pesat kerajaan Aceh tersebut tidak terlepas dari letak kerajaan Aceh yang strategis, yaitu di Pulau Sumatera bagian utara dekat jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Pada saat itu, berikut beberapa faktor yang mendukung kerajaan Aceh cepat tumbuh menjadi kerajaan besar. 1. Letak ibu kota Aceh yang sangat strategis, yaitu di pintu gerbang pelayaran dari India dan Timur Tengah yang akan ke Malaka, Cina, atau ke Jawa. 2. Pelabuhan Aceh atau Olele memiliki persyaratan yang baik sebagai pelabuhan dagang. 3. Daerah Aceh kaya dengan tanaman lada yang merupakan dagangan ekspor yang penting. 4. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis yang menyebabkan perdagangan Islam banyak yang singgah ke Aceh, apalagi setelah jalur pelayaran beralih melalui sepanjang pantai barat Sumatera. Adapun corak pemerintahan Aceh adalah pemerintahan sipil dan pemerintahan atas dasar agama. Pemerintahan sipil dipimpin oleh kaum bangsawan. Setiap kampung dipimpin oleh seorang bule palang. Beberapa kampung digabung menjadi sagi yang dipimpin oleh seorang panglima sagi. Kaum bangsawan yang memegang kekuasaan sipil disebut tuk. Pemerintahan atas dasar agama dilakukan dengan menyatukan beberapa kampung dengan sebuah masjid yang disebut mukim. Kepala tiap-tiap mukim disebut imam. Kaum ulama yang berkuasa dalam bidang keagamaan disebut dengan tuan. Adapun raja-raja yang pernah memerintah di Kesultanan Aceh Darussalam antara lain sebagai berikut. Sultan Ali Muhayyad Shah 1514 sampai 1528 Masehi. 2. Sultan Salahuddin 1528 sampai 1537 Masehi. 3. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar 1537 sampai 1568 Masehi. 4. Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi. 5. Sultan Iskandar Tani 1636 sampai 1641 Masehi. Pada tahun 1529, Kesultanan Aceh mengadakan persiapan untuk menyerang Portugis yang ada di Malaka. Tetapi tidak jadi karena Sultan Ali bin Hayat Shah wafat dan dimakamkan di kandang 11 Banda Aceh. Sultan Ali bin Hayat Shah kemudian diganti oleh Sultan Salahuddin.
Namun pada kemudian Sultan Salahuddin diganti oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kamar. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kamar dilakukan usaha-usaha pengembangan kekuatan angkatan perdagangan dan mengadakan hubungan internasional dengan kerajaan Islam di Timur Tengah seperti Turki, Abyssinia, dan Mesir. Pada tahun 1563, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kamar mengirim utusan ke Konstantinopel guna meminta bantuan untuk melawan Portugis. 2 tahun kemudian, bantuan datang berupa teknisi. Untuk menjaga keutuhan Kesultanan Aceh, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kamar menempatkan suami saudara perempuannya di Barus dengan gelar Sultan Barus. 2 orang putra Sultan diangkat menjadi Sultan Abu dan Sultan Abdurrahman dengan gelar resminya Sultan Dari dan Sultan Bunghal. Dan di daerah-daerah pengaruhnya ditempatkan wakil-wakil dari Aceh. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Untuk memperkuat kedudukan Kesultanan Aceh sebagai pusat perdagangan, Sultan Iskandar Muda melakukan beberapa tindakan berikut. 1. Merebut sejumlah pelabuhan penting di pesisir barat dan timur Sumatera, seperti pesisir barat Semenanjung Malaka. 2. Menyerang kedudukan Portugis di Malaka dan kawan-kawannya yang melalui Selat Malaka. Aceh sempat menang perang melawan armada Portugis di sekitar Pulau Bintan pada tahun 1641. 3. Bekerja sama dengan Inggris dan Belanda untuk memperlemah pengaruh Portugis. Sultan Iskandar Muda mengizinkan persekutuan dagang kedua negara itu untuk membuka kantor di Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mengalami kemajuan seperti disusunnya suatu peraturan tentang tata pemerintahan yang disebut Adat Mahkota Alam. Di bidang sastra dan filsafat juga mengalami kemajuan. Pada waktu itu, muncul seorang dosen namanya Pansudi yang mengajarkan ilmu tasawuf dan pengarang buku tentang filsafat agama dan agama Islam dan syai keagamaan. Setelah Hamzah Pansudi meninggal, ajarannya disebarluaskan oleh salah satu seorang muridnya bernama Syamsuddin Hasan. Kerajaan Aceh mengalami kemunduran sepeninggal Sultan Iskandar Muda. Kemunduran tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut. 1. Kekalahan Aceh dalam perang melawan Portugis di Malaka pada tahun 1620 setelah Masehi. 2. Tokoh pengganti Sultan Iskandar Muda tidak cakap pendahulunya. 3. Permusuhan di antara kaum ulama yang menganut ajaran Sumateranu dan penganut ajaran Nurul Ar-Nadi. 4. Daerah-daerah yang jauh dari pemerintahan pusat seperti Johor, Kelang, Pahang, Minangkabau, dan Siak melepaskan diri dari Aceh. 5. Pertahanan Aceh lemah sehingga bangsa-bangsa Eropa berhasil mendesak dan menggeser daerah perdagangan Aceh. Akibatnya perekonomian di Aceh menjadi C. Kerajaan Islam di Riau. Menurut berita Tome Pires, kerajaan Islam di Riau dan Kepulauan Riau antara lain Siak, Singapura, Kampar, dan Indrapura. 1. Kerajaan Siak Indrapura. Pada masa pemerintahan Sultan Said Ali 1724 sampai 1811 banyak berjasa bagi rakyat. Sultan Said Ali berhasil membangunkan kerajaan dan beliau dikenal sebagai Sultan yang baik. Daerah-daerah yang dahulu melepaskan diri dari kerajaan Siak berhasil dikuasai oleh Sultan Said Ali. Pada tahun 1811, Sultan Said Ali mengundurkan diri sebagai Sultan dan diganti oleh putranya yang bernama Tengku Ibrahim. Pada masa pemerintahan Tengku Ibrahim, kerajaan Siak Sriwijaya mengalami kemunduran hingga banyak orang yang pindah ke Lingga, Tambelan, Trengganu, dan Pontianak. Selain itu, juga adanya perjanjian dengan VOC pada tahun 1822 di Bukit Baru. Isi perjanjian adalah menekankan kerajaan Siak Sriwijaya tidak boleh mengadakan ikatan atau perjanjian dengan negara lain kecuali dengan Belanda. 2. Kerajaan Kampar. Sejak abad ke-15, Kerajaan Kampar berada di bawah kekuasaan Kerajaan Malaka. Pada masa pemerintahan Sultan Abdullah, Kerajaan Kampar tidak mau menghadap Sultan Muhammad Syekh di Bintan selaku pemegang kekuasaan kerajaan Melayu. Akibatnya
Akibat hal tersebut, Sultan Muhammad Syekh I mengirimkan pasukannya ke Kampar. Untuk menghadapi serangan, Sultan Abdullah minta bantuan Portugis dan Kampar berhasil dipertahankan. Pada waktu Sultan Abdullah dibawa ke Malaka oleh Portugis, kerajaan Kampar di bawah pembesar kerajaan Mangkubumi Tun Perkasa kemudian mengirimkan utusan ke Kerajaan Melayu di bawah pimpinan Sultan Abdullah Jalil Syah I yang memohon agar Kampar ditempatkan raja. Maka dikirimkan seorang pembesar kerajaan Melayu, Raja Abdurrahman yang bergelar Maharaja Dinda I. Setelah Maharaja dan Dinda I digantikan Maharaja Dinda II pada tahun 1725, Maharaja Dinda II memindahkan ibu kota kerajaan Kampar ke Palawan yang kemudian mengganti nama kerajaan Kampar menjadi Kerajaan Palawan. 3. Kerajaan Indragiri. Sebelum tahun 1641, Kerajaan Indragiri yang berada di bawah kemaharajahan Melayu berhubungan erat dengan Portugis. Namun setelah Malaka diduduki Koch, Kerajaan Indragiri mulai berhubungan dengan Koch pada tahun 1765. Sultan Salahuddin Keramat yang memindahkan ibu kota ke Jayapura. Namun pada tanggal 5 Januari 1815 dipindahkan lagi ke Ramat oleh Sultan Ibrahim atau Raja Indragiri. Adanya pada tanggal 27 September 1838 antara Kerajaan Indragiri dan Belanda menyebabkan kekuasaan politik Kerajaan Indragiri hilang. D. Kerajaan Islam di Jambi. Menurut temuan arkeologis, kehadiran Islam di daerah Jambi diperkirakan dimulai sejak abad ke-9 atau abad ke-10 sampai abad ke-13. Pada masa itu, kemungkinan proses Islamisasi masih terbatas pada perseorangan. Adapun proses Islamisasi secara besar-besaran bersamaan tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam di Jambi sekitar tahun 1500 Masehi di bawah pemerintahan orang kayu hitam yang juga merupakan bangsa 12 dari bangsa Kutilan anak Datuk Berhala. Menurut Undang-Undang Jambi, Datuk Paduka Berhala adalah orang dari Turki yang terdampar di Pulau Berhala yang kemudian dikenal dengan sebutan Ahmad Salim. Datuk Paduka Berhala menikah dengan Putri Salarupina, Masak yang sudah Muslim, turunan Raja-Raja Kagarulu yang kemudian melahirkan orang kayu hitam, Sultan Kerajaan Jambi yang terkenal. Pengganti Datuk Paduka Berhala adalah orang kayu hitam yang beristri salah seorang putri dari saudari ibunya, yaitu Putri Kanjeng Rambut. Adapun pengganti orang kayu hitam adalah Panembahan Ilham di Air yang setelah wafat dimakamkan di Rantau Pakas. Beliau terkenal pula dengan nama Panembahan Rantau Pakas. Masa pemerintahan Datuk Berhala beserta Putri Pinang Masak sekitar tahun 1460, orang kayu Pingat sekitar tahun 1480 dan orang kayu Pendataran sekitar 1490. Adapun masa pemerintahan orang kayu hitam sendiri sekitar tahun 1500. Panembahan Rantau Pakas sekitar tahun 1500 sampai 1540. Panembahan Mas Pandak cucu orang kayu hitam sekitar tahun 1540 Masehi dan Panembahan Bawah Sawo Cicit orang kayu hitam sekitar tahun 1565. Setelah Panembahan Bawah Sawo meninggal, pemerintahan digantikan oleh Panembahan Kota Baru sekitar tahun 1590. Kemudian diganti oleh Pangeran Kedah yang bergelar Sultan Abdul Kahar pada tahun 1615. Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Kahar, POC mulai datang untuk menjalin hubungan perdagangan. POC membeli hasil bumi kerajaan Jambi terutama lada. Pada tahun 1616 dengan izin Sultan Jambi, POC mendirikan lojinya di Muara Kompeng. Namun beberapa tahun kemudian loji ditinggalkan karena rakyat Jambi tidak mau menjual hasil buminya kepada POC. Sejak itulah hubungan kerajaan Jambi dengan POC menjadi renggang. Pada tahun 1642, Gubernur Jenderal POC Antonio Pandiangan menuduh Jambi bekerja sama dengan Mataram. Kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Sultan Kesatuan Palembang adalah Sultan Abdurrahman Khalifat Al-Mukminin Sayyid Al-Iman Pangeran Kusumo Abdurrahman Kiai Effendi 1659-1706. Adapun Sultan
Adapun sultan terakhir Sultan Palembang adalah Pangeran Trunojoyo Raden Abdul Azim dari Probolinggo 1833-1995. Kontak pertama Sultan Palembang dengan VOC terjadi pada tahun 1610. Namun karena kepentingan VOC bukan sering terjadi kemenangan. Pada tahun 1658, dagang VOC Ockers dan pesertanya dibunuh dan kapalnya Wexer dan Gatter dirampas. Akibat dari hal tersebut, pada November 1699 terjadi peperangan antara pasukan Palembang dan VOC di bawah pimpinan John van der Lijn. Kesultanan Palembang kita akan teman-teman Sunda di alat sesat maksudnya berada di Simpang Kota. Selanjutnya kota Palembang dapat direbut kembali dan dilakukan pembangunan, kecuali Masjid Agung yang hingga sekarang dapat disaksikan walaupun sudah ada beberapa perubahan. Masjid Agung Palembang mulai dibangun pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin 1324-1798. Sejak pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin II, Kesultanan Palembang mendapat serangan dari pasukan India, Belanda, Ramenteng. Serangan pasukan Belanda yang dipimpin yang terjadi pada tahun 1819 dapat dikalahkan prajurit Kesultanan Palembang. Namun Belanda menyerang lagi pada Juni 1821 bikin Timor Depok. Sultan Mahmud II tertangkap dan dibuang ke Ternate. Sejak tanggal 20 Oktober 1823, Kesultanan Palembang diakui kekuasaan daerah Palembang berada langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Kerajaan Islam di Sumatera Barat atau Kerajaan Minangkabau. Diperkirakan wilayah kekuasaan Kerajaan Minangkabau meliputi wilayah Sumatera Barat. Menurut Tommy Pires, di Kerajaan Minangkabau ada 3 wilayah, yaitu Raja Adat untuk adat, Raja Ibadat untuk keagamaan, dan Raja Alam untuk urusan perdagangan. Kerajaan Minangkabau menghasilkan barang-barang perdagangan seperti emas, sutra, damar, lilin, madu, kampar, dan aprikot. Pada abad ke-6 sampai ke-9, kehidupan di daerah Minangkabau antara kaum Adat dan kaum Pulau Plateau terlihat damai. Namun dalam perkembangan selanjutnya, kehidupan masyarakat Minangkabau dan para penisanya mulai melakukan kebiasaan yang kurang baik seperti mencuri dan saling ayam. Adanya kebiasaan tersebut membuat kaum Padri menuntut dan mengancam Sultan Alam Indonesia, Sultan Kerajaan Minangkabau yang berpusat di Pagawean. Dalam suatu pertemuan, tiba-tiba memanas dan terjadi pertempuran. Dalam pertempuran itu, pihak kerajaan mengalami kekalahan. Kekalahan pihak kerajaan tersebut dimanfaatkan oleh Belanda untuk berpura-pura menawarkan bantuan pada pihak kerajaan. Dengan masuknya pengaruh Belanda tersebut, raja kerajaan diganti dengan Sultan Alam Banggar Shah, raja kecil di tanah Belanda. Pada tahun 1837, salah seorang pemimpin Padri Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan dibuang ke Cianjur, kemudian ke Minahasa. Dengan tertangkapnya Tuanku Imam Bonjol, daerah Minangkabau menjadi bagian dari Hindia Belanda. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.